Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tema dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kama ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Tahukah kamu siapakah yang punya ilmu itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu. Allah disebut Al-Alim, artinya Maha mengetahui atau Maha berilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas tanpa batas. Ada yang diberikan kepada kita sudah tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah Kitabullah dan yang tidak tertulis adalah alam semesta serta isinya yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Selain belajar tentang alam semesta, kita juga wajib mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tertulis, yaitu Al-Qur'an. Mari sama-sama kita baca Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang mencerminkan surat Ar-Rahman ayat 33 antara lain. 1. Gemar mencari ilmu-ilmu pengetahuan baru sebagai bukti nyata cinta ilmu pengetahuan dunia dan akhirat. Yang kedua, gemar tadabbur alam untuk melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Senantiasa menggali ilmu pengetahuan baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. 4. Tidak pernah merasa sombong atas ilmu yang ia miliki, karena ia yakin di atas langit masih ada langit lagi. 5. Selalu menyadarkan ilmu yang dimilikinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang mencerminkan surat Al-Mujadalah ayat 11 antara lain. 1. Gemar menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. 2. Saling bahu-membahu serta memberikan kemudahan terhadap orang lain guna menimbu ilmu yang serupa. Ketiga, tidak sombong, patuh, dan taat terhadap setiap perintah yang diberikan oleh guru. 4. Memiliki perasaan selalu merasa butuh terhadap ilmu dunia dan akhirat agar bisa selamat melalui kehidupan yang fana ini. 5. Menyimbangkan ilmu dunia dan ilmu agama.
Hukum bacaan alif lam. Alif lam selalu dihubungkan dengan nama benda atau perkataan-perkataan dalam bahasa Arab yang disebut alif lam ta'rif. Apabila alif lam ta'rif bertemu dengan huruf hijaiyah yang 29, hukum bacaannya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, alif lam samsiyah, yang kedua yaitu alif lam qamariyah. Menerapkan ilmu tajwid tentang alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Yang pertama, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah atau izhar qamariyah adalah hukum bacaan yang terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf berikut di depannya. Yang pertama, huruf alif, ba, waw, kho, fa, ain, qaf, ghin, ha, jim, kaf, ya, mim, dan ha. Pada alif lam qamariyah, bunyi alif lamnya dibaca dengan jelas. Yang kedua, alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah atau idgham samsiyah adalah hukum bacaan yang terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf berikut. To, shin, sod, ro, ta, lo, za, nun, da, sin, do, zai, shin, dan lam. Pada alif lam samsiyah, bunyi alif lamnya dimasukkan ke bunyi huruf samsiyahnya. Perbedaan alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Pada alif lam qamariyah, penulisannya adalah terdapat harokat sukun pada huruf lam. Sedangkan pada alif lam samsiyah tidak menggunakan tanda sukun pada lamnya, tetapi menggunakan tanda tasydid pada huruf samsiyah setelah huruf lam. Sedangkan pada alif lam qamariyah dibaca dengan jelas, sehingga disebut juga dengan izhar qamariyah. Sedangkan cara membaca alif lam pada alif lam samsiyah adalah dengan memasukkan suara alif lam dengan suara huruf samsiyah sehingga disebut juga idgham samsiyah. Hukum bacaan alif lam. Yang pertama, alif lam qamariyah yaitu dibaca dengan jelas. Hurufnya hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kho, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Salah satu contohnya adalah kalimat Rabbil alamina. Nah, yang jadi contoh adalah alif lam menghadapi huruf ain. Kemudian kalimat yang kedua yaitu fil ardi. Alif lam menghadapi yaitu huruf hamzah. Itulah yang disebut dengan alif lam qamariyah yaitu dibaca dengan jelas. Yang kedua, alif lam samsiyah dibaca dengan melebur, yaitu huruf alif lam samsiyah to, shin, sod, ro, ta, zai, za, sin, nun, da, shin, lo, lod, lam. Contohnya adalah yaumiddin, yaitu memasukkan alif lam ke huruf yang kedua yaitu dal. Nah, di sini yang jadi contoh alif lam menghadapi huruf al-samsiyah yaitu dal. Maka dibacanya melebur. Yaumiddin. Kemudian contoh yang kedua ilahin nas. Nah, yang jadi contoh adalah alif lam menghadapi huruf nun atau dengan sebut huruf samsiyah. Maka dibacanya dengan melebur. Ilahin nas. Sekian pembahasan tentang alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.